Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Haliza Lubis dengan NIM 19234006. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aspek keminangkabauan. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau, Program Studi Perpustakaan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Aspek Minangkabau yang pertama yaitu sejarah Minangkabau. Aditya Warman adalah seorang raja yang berjasa memberikan sumbangsi bagi alam Minangkabau dan juga orang pertama yang mempertahankan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Agama Islam sebagai nilai baru berkembang di kalangan masyarakat dan mulai mendominasi masyarakat Minangkabau yang sebelumnya didominasi agama Buddha. Minangkabau merupakan salah satu desa yang berada di kawasan Kecamatan Sunayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Adanya isu bahwa Kerajaan Pagaruyung akan diserang oleh Kerajaan Majapahit dari Provinsi Jawa, maka terjadilah peristiwa adu kerbau atas usul kedua belah pihak. Karena kerbau Minang berhasil memenangkan perkelahian, maka muncullah kata Minangkabau yang akhirnya dijadikan nama nagari. Untuk mengenang peristiwa sejarah tersebut, penduduk Pagaruyung mendirikan sebuah rumah yang dari atap seperti tanduk kerbau. Pada saat itu, masyarakat hidup dengan cara berdagang, bertani, memanfaatkan hasil hutan, dan mulai berkembang pertambangan emas. Alat transportasi yang digunakan itu kerbau. Daerah 50 Koto merupakan daerah yang dihuni pertama kali oleh nenek moyang orang Minang. Jatuhnya Kerajaan Pagaruyung dan terlibatnya negara Belanda di Perang Padri menjadikan daerah pedalaman Minangkabau menjadi bagian dari Pax Nederlandica oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada awal kemerdekaan negara Indonesia, daerah Sumatera Barat digabung yang mana berdomisili di Bukit Tinggi. Pada tahun 1949, Provinsi Sumatera Barat mengalami perpecahan menjadi 3 kawasan, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Selatan, dan Tengah yang mencakup Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Aspek yang kedua yaitu adat Minangkabau. Adat Minangkabau dibagi atas 4. Yang pertama, adat yang sebenar adat. Maksudnya di sini yaitu kenyataan yang berlaku dalam alam merupakan kodrat ilahi atau sesuatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa, seperti adat api membakar, adat yang membasahi, adat ayam berkokok, adat murai berkicau, adat laut berombak, dan lain sebagainya. Yang kedua, adat yang diadatkan adalah sesuatu yang dirancang, dijalankan, serta diteruskan oleh nenek moyang yang mula menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dari segala bidang. Adat yang diadatkan melingkupi seluruh segi kehidupan, terutama kehidupan sosial, budaya, dan hukum yang tersimpul dalam Undang yang 20 dan Cupak yang 4. Yang ketiga, adat yang beradat, yaitu adat kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada satu tempat dan dapat pula hilang menurut kepentingan. Selanjutnya yang keempat itu adat istiadat, yaitu kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Aspek yang ketiga yaitu hubungan kekerabatan Minangkabau. Garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau diperhitungkan menurut garis matrilineal. Tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan sebuah keluarga terletak pada pundak seorang mama. Suku dalam kekerabatan Minangkabau merupakan suatu garis matrilineal dan jodoh harus dipilih dari luar suku. Adat Minangkabau dikenal 4 macam bentuk hubungannya, yaitu yang pertama, mama dengan kemenakan. Hubungan antara seorang lelaki dengan anak dari saudara perempuannya di satu pihak dan hubungan laki-laki atau perempuan dengan saudara laki-laki dan ibunya di lain pihak. Dalam hubungan dengan harta pusaka, mama berfungsi sebagai penjaga, pengembang, dan penambah jumlah harta pusaka yang diterima dari nenek moyang. Dalam hubungan dengan kemenakan, mama berfungsi sebagai pembimbing dan pemelihara kemenakannya. Dalam rumah gadang, mama berfungsi sebagai pemelihara kekompakan anggota rumah gadang ke dalam dan memelihara dan martabat rumah gadang keluar lingkungan. Terhadap anak kemenakan perempuan, bimbingan mama meliputi persiapan untuk menyambut warisan dan untuk melanjutkan garis keturunan. Terhadap laki-laki, bimbingan itu meliputi kemampuan untuk memelihara harta pusaka serta mempersiapkan laki-laki untuk dapat mewarisi fungsi mama untuk menjadi pemimpin. Yang kedua adalah kerabat suku Koto, merupakan hubungan seorang dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat adat yang terikat oleh keturunan matrilineal. Hubungan suku Koto merupakan hubungan yang menonjolkan sifat genealogis. Hubungan kekerabatan ini berlaku dalam beberapa lingkungan. Lingkungan sempit berasal dari rumah gadang yang sama. Lingkungan tengah berbeda rumah gadang, tetapi nenek asal dari setiap rumah gadang pernah tinggal dalam satu rumah. Lingkungan luas yaitu yang sesuku.
Selanjutnya, hubungan kekerabatan induk bako anak pisang. Hubungan antara seorang perempuan atau induk bako dengan anak saudara laki-laki satu pihak, atau hubungan antara seorang laki-laki atau perempuan atau anak pisang dengan saudara perempuan dari ayahnya. Selanjutnya, hubungan kerabatan sumando pasumandan terjadi disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan oleh seorang anggota dalam rumah gadang, yang mana hubungan ini antara dua rumah gadang atau antara dua suku yang bersifat mendatar. Aspek yang keempat itu budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau bercorak animisme dan Hindu-Buddha. Sejak masuknya Islam dan Timur Tengah pada abad ke-18, hukum dan budaya Minangkabau yang tidak sesuai dengan Islam dihapuskan. Budaya lama seperti mengadu kerbau, judi, adu ayam tidak diharamkan dalam pesta budaya Minang. Perubahan budaya terjadi setelah Perang Padri berakhir pada tahun 1837. Semenjak itu, pendidikan dan pengembangan manusia berdasarkan kepada nilai-nilai Islam, sehingga setiap desa atau kampung memiliki masjid dan surau. Pemuda Minangkabau wajib tidur di surau agar bisa mengaji dan dibekali pengetahuan bela diri pencaksilat. Budaya Minangkabau menyokong masyarakat untuk mencintai pendidikan dan mengetahui serta memahami kewirausahaan yang tinggi. Dalam masyarakat Minangkabau, pantun peserta petiti merupakan salah satu susunan seni persembahan yang khas. Budaya-budaya Minangkabau lainnya seperti kesenian dan kemasyarakatan sangat khas sesuai ajaran Islam. Aspek selanjutnya yaitu pemerintahan Minangkabau terbagi atas 8 periode. Periode pertama yaitu periode tradisional jahiliyah. Pemerintahan nagari dalam keadaan yang sangat tradisional, belum dimasuki oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, periode tradisional Islam. Masuk melalui proses asimilasi dengan nilai-nilai adat yang telah ada, syarak mandaki, adik manurun. Keduanya berbau dalam konsep dan pelaksanaan yang saling toleransi. Yang ketiga, periode pemerintahan Hindia Belanda, yang mana mengesahkan Tunku Tigo Sejarang, Nini Mama, alim ulama, dan Cedik Pandai sebagai unsur yang mewakili rakyat dalam pemerintahan nagari. Yang keempat, periode awal kemerdekaan. Di sini meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dewan Perwakilan Nagari atau DPN sejajar dengan Wali Nagari. Selanjutnya yang kelima ada periode Orde Lama. Berorientasi pada demokrasi terpimpin, sistem pemerintahnya bersifat sentralistik. Yang keenam, periode Orde Baru. Pada periode ini hubungan kerapatan adat nagari atau KAN dengan desa tidak sinkron. Fungsi nagari dilaksanakan oleh KAN untuk membantu kelancaran pembangunan, mengurus hal-hal yang terkait dengan adat seperti sako dan pusako. Periode berlakunya Perda Nomor 9 Tahun 2000. Pada periode ini lahir karena semangat budaya yang menonjolkan identitas Keminangkabauan yang secara substansi menegakkan identitas nilai demokrasi adat yang pro kepada memperkuat peran Nini Mama yang sudah hancur dan mengembangkan identitas falsafah, adat bersandi sarak dan sarak bersandi kitabullah. Selanjutnya yaitu periode Perda Provinsi Sumbar Nomor 2 Tahun 2007. Dalam struktur pemerintahan nagari terlihat bahwa BAMUS atau Badan Musyawarah terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang disebut unsur Nini Mama, alim ulama, Cedik Pandai, Bundo Kandung, dan komponen masyarakat lainnya. Namun secara genealogis, BAMUS belum mencerminkan penghormatan terhadap nilai adat secara dominan. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai aspek Keminangkabauan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.